Bisa kamu bayangkan sebuah pohon memicu perang dunia? Pada 18 Agustus 1976, di perbatasan paling berbahaya di planet ini, yaitu zona demilitarisasi Korea, sebatang pohon poplar menjadi awal dari krisis yang mengguncang dunia. Dua tentara Amerika tewas, ketegangan melonjak, dan sebuah operasi militer besar-besaran diluncurkan hanya untuk menebang pohon itu. Ini adalah kisah Operasi Paul Bunyan dan kamu sedang menonton Tinta Waktu. Tanggal 18 Agustus 1976 di Joint Security Area atau JSA, jantung dari DMZ, suasana tampak biasa saja. Kapten Arthur Boniface dan Letnan Mark Barrett, dua perwira Amerika yang memimpin tim kecil untuk tugas sederhana, yaitu memangkas pohon poplar yang menghalangi pandangan pos pengintai mereka. Pohon itu berdiri di tengah zona netral yang seharusnya tak bermasalah, tapi tanpa diduga, sekelompok tentara Korea Utara muncul, dipimpin oleh Letnan Pak Chul yang dikenal keras kepala. Mereka menuntut tim Amerika berhenti. Kata-kata memanas, teriakan bergema, dan tiba-tiba situasi berubah mengerikan. Tentara Korea Utara menyerang dengan kapak yang dibawa tim Amerika sendiri. Dalam hitungan menit, Boniface dan Barrett tewas. Dunia menyebutnya insiden kapak, sebuah tragedi yang menyalakan bara konflik. Kematian Boniface dan Barrett bukan sekadar insiden lokal. Di Washington, ini adalah tamparan bagi harga diri Amerika. Presiden Gerald Ford yang tengah menghadapi tahun pemilihan tidak ingin terlihat lemah. Pentagon segera merancang respons. Korea Selatan, sekutu setia Assad, juga marah. Mereka masih trauma dengan Perang Korea 1950-an dan khawatir Korea Utara akan menyerang lagi. Sementara itu, di Pyongyang, Kim Il-sung menyebut insiden ini sebagai provokasi Amerika. Ketegangan di DMZ mencapai titik didih. Satu langkah salah dan dunia bisa terjerumus ke perang baru. Tanggal 21 Agustus 1976, dunia menyaksikan Operasi Paul Bunyan. Ini bukan operasi biasa. Amerika mengerahkan 813 tentara, 27 helikopter, jet tempur B-52, dan kapal induk USS Midway di lepas pantai Korea. Korea Selatan mengirimkan pasukan elit dan kapal perang. Misi mereka jelas hanya untuk menebang pohon poplar itu hingga selesai, sekaligus menunjukkan kepada Korea Utara bahwa mereka tidak akan mundur. Pagi itu, di JSA, tim insinyur AS dikawal ratusan tentara bersenjata lengkap mulai bekerja. Gergaji mesin berderu, pohon mulai roboh. Di sisi lain, ratusan tentara Korea Utara berdiri di posisinya menonton dengan senapan siap. Tapi mereka tak bergerak. Dalam 42 menit, pohon itu tumbang, tidak ada tembakan. Tapi ketegangan itu terasa seperti perang yang tertunda. Nah, setelah pohon poplar itu tumbang, suasana sempat mencekam. Semua pihak menahan napas menunggu respons dari Korea Utara. Apakah mereka akan membalas? Apakah ini awal dari perang besar yang sebenarnya? Tapi ternyata yang terjadi justru mengejutkan semua orang. Beberapa jam setelah operasi selesai, Korea Utara mengeluarkan pernyataan resmi yang jujur saja terdengar seperti permintaan maaf terselubung. Mereka menyatakan penyesalan mendalam atas insiden yang menyebabkan tewasnya dua perwira Amerika. Ini adalah hal yang sangat langka. Korea Utara hampir tidak pernah mengakui kesalahan, apalagi ke pihak luar. Tapi kali ini, tekanan militer dan diplomasi yang begitu besar membuat mereka tak punya banyak pilihan. Amerika tidak menembakkan satu peluru pun, tapi berhasil menunjukkan kekuatan tanpa perlu memulai perang. Operasi Paul Bunyan jadi contoh nyata bagaimana konflik bisa diredam dengan cara yang tidak biasa, tapi tetap tegas. Ini adalah salah satu momen ketika kekuatan, strategi, dan simbolisme berpadu dalam satu aksi yang sangat teatrikal. Dan sampai hari ini, insiden Kappa ini dikenang sebagai titik balik dalam hubungan antara Korea Utara, Korea Selatan, dan Amerika. Pohon yang dulu menjadi sumber konflik itu kini digantikan dengan sebuah tugu perdamaian, berdiri diam di JSA seolah mengingatkan dunia bahwa bahkan hal kecil seperti pohon bisa memicu tragedi kalau ego dan politik ikut campur. Jadi lain kali kamu dengar cerita tentang penebangan pohon, ingatlah pernah ada sebuah pohon di perbatasan dua Korea yang hampir saja memicu Perang Dunia Ketiga. Pohon poplar itu kini hanya sejarah, tapi ia mengingatkan kita betapa dekatnya dunia dengan perang hanya karena sebuah
kesalahpahaman. Di Tinta Waktu, kami percaya sejarah bukan sekadar masa lalu, itu pelajaran untuk masa depan. Cerita seperti ini adalah alasan kami ada. Ingin tahu kisah sejarah lain yang mengubah dunia? Tulis di kolom komentar, tekan tombol like, dan subscribe untuk ikut menjelajahi waktu bersama kami.